10 alasan mengapa saya menjadi Katolik, dan mengapa saya senang menjadi Katolik. Saya sebelumnya bukan Katolik. Saya bahkan seorang pendeta Protestan, dan saya telah menghadiri berbagai jenis gereja sebelumnya. Gereja Lutheran, Gereja Metodis, Majelis Allah, Gereja Megah, Gereja Alkitab. Apalagi, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, Gereja Episkopal, dan akhirnya saya menjadi Katolik 17 tahun yang lalu. Saya berpikir, setelah 17 tahun, apakah saya masih suka menjadi Katolik? Dan jawabannya adalah, ya, saya senang menjadi Katolik. Itu adalah mutiara yang sangat berharga. Harta karun dari Yesus, yang tidak disadari oleh Protestan. Saya akan meninggalkan segalanya, dan akan terus melakukannya untuk tetap setia menjadi Katolik. Jadi saya akan berbagi dengan Anda 10 alasan mengapa saya senang menjadi Katolik. Dan alasan nomor 1 adalah saya suka mengaku dosa. Sekarang, Anda mungkin berpikir, itu agak aneh. Itu seperti hal terakhir yang ingin saya lakukan. Itu seperti menjauhkan saya dari menjadi seorang Katolik, pergi dan menceritakan semua dosa saya kepada orang lain. Bukan langsung melainkan kepada seseorang yang mewakili Tuhan, ya seorang pastor Katolik. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ya, itu sedikit menakutkan. Terkadang, Anda tahu, Anda sedikit berkeringat di dahi, sedikit keringat di telapak tangan, sebelum Anda pergi ke pengakuan dosa. Saya harus mengakui dosa-dosa ini. Rasanya sungguh melegakan, bisa masuk ke bilik pengakuan dosa, agak gelap. Di belakang layar, ada seorang pastor yang ditahbiskan, duduk di sana. Dia duduk di sana untuk mendengarkan pengakuan dosa Anda, dan menyatakan dalam nama Yesus Kristus, bahwa Anda diampuni dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda masuk ke sana, dan dengan lantang mengakui dengan mulut Anda semua kejahatan Anda, dosa-dosa Anda. Bukan hanya seperti, saya orang berdosa. Saya orang berdosa yang sangat buruk. Anda sebenarnya mengucapkan dosa-dosa itu, dengan lantang dan orang lain mendengarnya. Lalu pastor mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti, menurut Anda mengapa Anda melakukan itu? Semua dosa Anda berkaitan dengan kesombongan, kerakusan, atau hawa nafsu. Mengapa demikian? Dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Anda telanjang secara rohani. Anda telah mengakui segala hal buruk tentang diri Anda. Lalu Anda melakukan tindakan penyesalan. Itu adalah doa yang menunjukkan bahwa Anda menyesali dosa-dosa Anda. Jika Anda tidak menyesal, itu tidak dihitung. Dan imam berkata, saya mengampuni Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah dengan damai. Dia juga memberi Anda sebuah penebusan dosa, yang seperti sebuah tanda, sebuah doa, penitensi, sesuatu yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda telah kembali ke jalan yang benar. Dan itulah pengakuan dosa. Tahukah Anda, banyak orang pergi ke tempat terapi untuk tujuan kesehatan. Dosa itu membuat Anda sakit, dan Anda harus menghadapi kerusakan akibat dosa, dengan penyesalan dan tobat. Dan itu sungguh membebaskan. Itu adalah pelepasan untuk masuk dan mengartikulasikannya, lalu mendengarkan dengan lantang. Kata-kata pengampunan dari Yohanes bab 20, di mana Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dan dia berkata bahwa para rasul, jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa mereka diampuni. Percayalah akan hal itu. Tentu saja, Yesus adalah Dia yang mati untuk kita. Saya mengerti bahwa Dialah yang mengampuni kita, tetapi Dia melakukannya melalui pelayanan gereja ini, pelayanan rekonsiliasi ini. Jadi, itulah alasan pertama saya menjadi Katolik. Alasan kedua, wah, saya akan terus-menerus membuat marah kaum Protestan di sini, bahwa saya suka menjadi Katolik, karena perawan Maria. Ya, saya tahu perawan Maria. Dia bukan Dewi. Saya tahu dia tidak mati untuk dosa-dosaku. Dia bukan sang penebus. Dia bukan juru selamat, tetapi dia adalah ibu dari Putra Allah, Yesus Kristus. Dan dalam Katolik, dengan kehadiran Santa Perawan Maria, Anda tidak hanya berlutut di kaki salib Yesus yang wafat untuk Anda. Anda berlutut di kaki salib di samping ibunya, Perawan Maria. Yesus bahkan berkata di kayu salib, lihatlah ibumu. Ada pandangan ini di gereja Katolik tentang seorang ibu. Ia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan.
Jadi ketika Anda memandang Maria, Anda harus tahu, Maria adalah kaca pembesar Tuhan, Yesus Kristus. Ia tidak mengurangi Yesus. Ia memperindah cara kita memandang Yesus. Dan saya pikir, kehadiran Santa Perawan Maria dalam Katolik adalah pengingat bahwa kekristenan, gereja, adalah sebuah rumah. Itu adalah sebuah keluarga. Kehadiran Perawan Maria membuat kekristenan terasa nyaman, di rumah, nyata, dan kekeluargaan. Karena sebagai umat Katolik, kita tidak percaya bahwa ketika seseorang meninggal dan pergi ke surga, mereka entah bagaimana keluar begitu saja. Tidak, Yesus yang menugaskan mereka. Mereka tetap berpengaruh. Dan tentu saja, ibunya lebih dari siapapun. Karena melalui dia, Yesus datang ke dunia. Dan dia hadir saat kabar sukacita. Tentu saja, Natal, penyaliban, Pentakosta, ketika Roh Kudus turun. Juga berkaitan dengan Maria, Anda memiliki semua orang kudus ini, yang merupakan saudara laki-laki dan perempuan Anda. Mereka adalah teman-teman Anda, dan mereka ada di surga. Dan mereka tetap menjadi teman-teman Anda. Mereka tidak mengundurkan diri. Mereka tetap menjadi orang-orang berpengaruh di bumi. Dan ketika Anda seorang Katolik, salah satu hal yang keren adalah, Anda bisa memilih seorang santo. Dan saya memilih Santo Yohanes Rasul untuk menjadi pelindung saya. Dia seperti teladan saya, inspirasi saya, pelatih saya. Dan saya memilih Yohanes karena ia meletakkan kepalanya di dada Kristus pada perjamuan terakhir. Dan juga, ia adalah rasul di kaki salib ketika Yesus berkata, "Lihatlah ibumu." Jadi, Yohanes memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Yesus. Dan saya ingin Yohanes menjadi santo pelindung saya, santo penguat saya. Jadi, alasan kedua mengapa saya senang menjadi Katolik adalah Anda mendapatkan Perawan Maria, Anda mendapatkan para santo, dan Anda adalah bagian dari keluarga besar ini, keluarga yang melampaui bumi. Itu sampai ke surga. Alasan ketiga, mengapa saya senang menjadi Katolik, masih berkaitan dengan Perawan Maria, dan itu adalah Rosario. Kita berdoa Rosario. Sekarang, Anda mungkin berpikir, oh, itu hanya mengulang-ulang doa. Jika Anda benar-benar memahami Rosario, Anda mengerti bahwa Rosario adalah Alkitab yang dirangkai dengan manik-manik. Ya, Anda sedang mendoakan serangkaian doa. Anda mulai dengan pengakuan iman para rasul, yang meneguhkan iman Anda kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, lengkaran Rosario itu memiliki 50 manik-manik, dan manik-manik itu dibagi menjadi beberapa bagian, yang masing-masing terdiri dari 10 manik-manik. Kan? Kita menyebutnya 10 Salam Maria. Dan di setiap rangkaian itu, Anda membayangkan, merenungkan, dan memikirkan salah satu adegan atau episode dari kitab suci. Semuanya sudah ditentukan. Ada misteri sukacita, misteri duka, misteri mulia. Dan saat Anda berdoa, Anda membaca manik-manik ini. Nah, mengapa itu sesuatu yang saya sukai? Ya, saya pikir kita semua harus berdoa tentang 1 jam. 1 jam sehari. Anda tahu, di antara menyiapkan makanan, makan, tidur, pergi bekerja, bepergian, mengemudi, menonton TV, apapun yang Anda lakukan, berolahraga. 1 jam adalah hadiah yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Dan Rosario, jika Anda mendoakan seluruh Rosario, durasinya 60 menit. Tapi kebanyakan orang mendoakan yang ketiga, dan itu memakan waktu sekitar 20 menit. Jadi, Rosario adalah cara untuk menyisihkan 20 menit. Dan jika Anda tahu, kapanpun Anda berdoa, pikiran Anda melompat-lompat ke sana kemari. Tahukah Anda, apakah saya perlu mengambil cucian kering? Apakah saya membiarkan kompor menyala? Tahukah Anda, semua hal ini? Rosario itu seperti rantai kecil yang mengikat Anda. Manik-manik ini seperti berjalan di jalan setapak. Jadi Anda memiliki benda nyata yang Anda pegang. Anda memiliki garis besar doa berdasarkan misteri Rosario. Dan Anda terus bergerak sehingga Anda dapat benar-benar fokus selama 20 menit atau 60 menit. Tapi 20 menit, Anda dapat benar-benar fokus pada doa. Saya suka itu, karena saya tidak terlalu pandai berdoa. Rosario itu seperti melatih saya berdoa. Rosario itu seperti roda bantu pada sepeda, kan? Rosario membuat Anda terus melaju, bahkan ketika Anda mulai oleng,
jatuh, atau kehilangan keseimbangan. Namun dalam doa rosario, membuat Anda terus melaju, dan Anda merenungkan kabar sukacita, kunjungan Maria kepada Elizabeth, kelahiran Yesus, persembahan Yesus di Bait Allah, menemukan Kristus di Bait Allah ketika ia berusia 12 tahun, batu tetesan air mata di taman, penyaliban, kebangkitan, kenaikan Yesus. Semua hal ini adalah misteri rosario, dan Anda berdoa dan merenungkannya sepanjang perjalanan. Bagi saya membutuhkan itu. Saya berdoa rosario setiap hari. Saya mengundang Anda untuk berdoa rosario setiap hari. Dan omong-omong, jika Anda ingin mendapatkan rosario, saya akan mengirimkan rosario dan buku yang saya tulis. Judulnya, Rosario dalam 50 halaman. Saya akan mengirimkannya kepada Anda pada tingkat tertentu, di halaman Patreon saya. Jika Anda mengunjungi patreon.com, saya akan mengirimkan rosario dan salinan buku yang telah ditandatangani oleh pihak otoritas gereja. Saya ingin sekali membantu Anda dan membimbing Anda dalam perjalanan memahami rosario. Dan untuk alasan keempat, saya suka menjadi Katolik adalah menghadiri Misa Kudus. Semua kelompok Protestan lainnya, kecuali Ortodoks Timur, umumnya memandang ibadah sebagai studi Alkitab dan menyanyikan himne serta lagu. Tidak ada yang salah dengan mempelajari Alkitab. Tidak ada yang salah dengan menyanyikan himne, mazmur, lagu dan sebagainya. Tetapi kurban kudus dalam misa adalah satu-satunya yang dapat Anda hadiri setiap hari di gereja Katolik. Tetapi Anda hanya diwajibkan untuk hadir pada hari Minggu dan hari raya. Kurban misa kudus, kami percaya adalah sebuah koneksi, sebuah transportasi menuju kematian Yesus di kayu salib. Jadi, ketika Anda pergi ke misa, Anda menerima, Anda mengalami momen di mana Yesus wafat di kayu salib. Pada saat konsekrasi tubuh dan darah Yesus, Yesus berkata, "Kamu harus makan dagingku dan minum darahku." Yohanes pasal 6. Sebelum Yesus wafat, ia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah piala darahku, perjanjian baru." Yesus sangat ingin memastikan bahwa kita perlu menerimanya dalam kurban. Itulah yang disebut Ekaristi. Anda tahu, saya sedang berbicara dengan seorang teman saya yang dibesarkan sebagai seorang baptis dan sedang berkata. Dan dia berkata, "Anda tahu, terkadang saya merasa tidak enak, karena saya pergi ke gereja, saya tidak merasakan apa-apa. Saya ingin membangkitkan emosi dan kegembiraan saya tentang Yesus, tetapi saya tidak memiliki perasaan emosional yang mendalam seperti yang saya miliki. Seperti ketika saya pertama kali menjadi seorang Kristen, saya merasa dan saya berkata, Anda tahu, sebagai seorang Katolik, terkadang, Anda tahu, pada Sabtu Suci atau Jumat Agung, atau Misa Tengah Malam Natal, saya akan menangis atau saya akan merasa emosional. Tetapi ibadah, dari sudut pandang Katolik bukanlah bagaimana perasaan saya, seperti apa yang saya bawa secara emosional ke dalam ibadah. Dalam ajaran Katolik, saya ada di sana untuk menyatukan diri di kaki salib, dan menerima manfaat dari penebusan Kristus. Apakah saya merasakannya? Apakah saya menangis atau apapun? Tidak masalah, bukan? Itulah misteri yang akan kita alami. Jadi beberapa orang mungkin pergi ke misa Katolik dan berkata, "Mengapa tidak semua orang? Mengapa tidak semua orang bersemangat?" Bukan itu intinya. Jika Anda pergi ke penyaliban Yesus pada tahun 33 Masehi, orang-orang tidak akan bersemangat, minum anggur, pujian dan penyembahan, proyektor dan lain sebagainya, itu tidak akan terjadi. Sebab di sana terjadi pengorbanan hikmat anak domba Allah, Yesus Kristus. Jadi, menghadiri misa adalah penghiburan yang luar biasa. Menerima komuni kudus bahkan lebih dari penghiburan. Tetapi pada akhirnya saya telah belajar. Sebagai seorang Katolik selama 17 tahun, penyembahan berarti memasuki persembahan mistik Yesus Kristus, mempersembahkan tubuh dan darahnya, sebagai penebusan dosa kepada Bapa dalam kesatuan Roh Kudus. Itulah arti penyembahan. Dan kita, orang berdosa, melalui anugerah, dapat mengalami gerakan Kristus yang transenden, mistis, dan ajaib itu. Putra Allah, Putra manusia yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa melalui Roh Kudus. Jadi saya senang menghadiri misa. Nomor 5.
Satu hal yang saya sukai dari menjadi seorang Katolik adalah nilai-nilai keluarga. Ada acara TV populer berjudul Blue Bloods. Saya yakin Anda pernah menontonnya. Tom Selleck, Donnie Wahlberg, dan penggemar acara itu mengatakan bahwa salah satu bagian favorit mereka atau mungkin bagian favorit mereka adalah ketika keluarga berkumpul untuk berdoa sebelum makan di meja makan dan menikmati waktu bersama keluarga. Dan di Blue Bloods, mereka beragama Katolik dan mereka selalu mengucapkan doa Katolik, memohon Tuhan memberkati karunia-karunia ini ketika mereka duduk untuk makan. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya keluarga Katolik. Umat Katolik, seperti yang Anda tahu, memiliki banyak anak. Saya dan istri saya, Jo, memiliki 8 anak. Ketika Anda memiliki banyak anak, itu berarti ada banyak sepupu, bibi, paman, dan banyak koneksi dalam keluarga. Dan juga dalam agama Katolik, kita mendapat kehormatan menjadi ayah baptis atau ibu baptis bagi anak-anak yang bukan anak-anak kita. Dan itu sangat keren, karena hal itu mengikat keluarga melalui baptisan bayi, dan menempa ikatan seumur hidup antar generasi dan antar keluarga. Dan itu menciptakan jaring pengaman bagi anak-anak kita, jika sesuatu terjadi pada kita. Ada banyak koneksi lainnya. Itulah hal yang keren tentang menjadi seorang Katolik. Keluarga besar, keterkaitannya, para wali baptis, ibu baptis, anak baptis. Itulah cara hidup yang sangat indah. Dan saya tahu ada agama, denominasi, dan agama lain yang meskipun memiliki keluarga besar dan hubungan keluarga yang baik. Namun dalam Katolik, itu jelas merupakan kekuatan iman keluarga yang nyata. Dan saya sangat senang bahwa anak-anak saya lahir dalam keluarga besar dengan semua sepupu, keponakan, paman, saudara laki-laki dan saudara perempuan baptis. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Katolik, saya mengajar di New Santo Thomas Institute. Saya adalah pendiri dan profesor di New Santo Thomas Institute. Kami menyediakan kursus daring tentang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apologetika, filsafat, sejarah gereja, teologi, semuanya dari sudut pandang Katolik. Jadi, jika Anda ingin mempelajari Thomas Aquinas atau Perjanjian Baru, atau Santo Agustinus atau mempelajari semua tentang perawan Maria yang terberkati, atau 7 sakramen. Kami memiliki 11 kursus berbeda. Kami memiliki 11 kursus daring yang dapat Anda ikuti, yang mencakup semua topik ini. Jadi, jika Anda ingin mendaftar, saya sarankan Anda mengunjungi nst.com. Itu New Santo Thomas Institute, dan daftarlah sebagai anggota, dan mulailah. Anda bisa mendapatkan sertifikat Anda sendiri dalam teologi, filsafat, apologetika, Alkitab, sejarah gereja. Semuanya ada di sana. Kunjungi nst.com dan jadilah mahasiswa. Selain itu, jika Anda ingin pindah ke tempat tinggal Anda dan pindah ke bagian lain negara ini, mungkin kita bisa memiliki nilai-nilai keluarga yang lebih baik. Atau cari gereja Katolik. Saya sarankan Anda mengunjungi realestateforlife.org. Mereka akan membantu Anda menjual rumah di tempat Anda berada dan membeli rumah lain di tempat yang Anda inginkan. Mari kita kembali ke 10 alasan. Alasan nomor 6. Mengapa saya suka menjadi Katolik, adalah karena umat Katolik membantu orang lain. Dan saya suka itu, karena pada dasarnya saya orang yang egois. Saya tidak ingin membantu orang lain. Tetapi dalam ajaran Katolik, ada gagasan bahwa Anda harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Anda harus mengasihi Tuhan, tetapi Anda juga harus mengasihi sesama. Umat Katolik sangat menekankan Matius pasal 25, di mana Yesus berkata, "Tahukah Anda, ketika kamu memberi makan orang yang lapar, kamu memberi aku makan. Ketika kamu memberi minum orang yang haus, kamu memberi minum aku. Ketika kamu memberi pakaian kepada orang yang telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika kamu mengunjungi orang sakit, kamu mengunjungi aku." Aspek kekristenan itu diperkuat dalam Katolikisme. Saya tahu banyak orang Protestan memandang umat Katolik dan berkata, "Kalian semua menganut prinsip kebenaran berdasarkan perbuatan." Tidak, kebenaran kita berasal dari Yesus Kristus melalui iman. Tetapi kita juga dipanggil untuk melakukan perbuatan baik, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita harus melakukannya. Ketika saya masih seorang Protestan, Anda bisa berkata, "Saya dibenarkan hanya oleh iman."
Kebenarannya diamputasi kepada saya. Saya cukup baik. Saya tidak perlu melakukan apapun. Dan itu agak mengarah pada kemalasan rohani. Sedangkan dalam Katolik, itu seperti, tidak, kamu sudah diselamatkan. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus menolong orang. Dan gereja Katolik dikenal karena mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan segala macam perawatan bagi orang-orang. Dan kita dipanggil dan diundang untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya harus bangkit dan saya harus berdonasi, memberi sedekah, meluangkan waktu, menjadi sukarelawan, dan menolong mereka yang kurang beruntung. Saya harus melakukannya, karena Yesus berkata, "Sejauh kamu tidak memberi makan orang yang lapar, kamu tidak memberi aku makan. Kamu tidak memberi pakaian kepada orang yang telanjang." Dan kemudian dia berkata, "Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenalmu." Dia memisahkan domba dan kambing berdasarkan bagaimana kita mengasihi orang lain karena kasih mengungkapkan hati. Jadi saya suka menjadi seorang Katolik karena menjunjung tinggi standar berbagi. Saya ingin menjadi Katolik bukan karena saya pandai dalam hal itu, tetapi saya menjunjung tinggi martabat manusia dalam hal saling menolong dalam menanggung beban. Untuk membantu sesama, membantu kaum miskin, mereka yang kurang beruntung, dan mereka yang terpuruk dan putus asa. Dan saya butuh itu. Saya butuh dorongan semangat. Dan gereja Katolik melakukannya untuk saya. Nomor 7, alasan saya suka menjadi Katolik. Anda mungkin juga tidak akan percaya yang ini. Saya suka puasa dan penebusan dosa. Dan Anda mungkin berpikir, saya sama sekali tidak suka itu. Tidak makan, melakukan penebusan dosa, kedengarannya menyedihkan. Prapaskah, Rabu Abu, Jumat Agung. Semua penebusan dosa ini. Anda tidak boleh makan daging pada hari Jumat. Anda harus berpuasa sebelum menerima komuni pada Minggu pagi. Itu berarti tidak ada sarapan pada Minggu pagi, seperti puasa dan penebusan dosa. Mengapa Anda suka itu? Begini masalahnya. Kita hidup dalam masyarakat yang mewah. Kita memiliki AC, pemanas, puluhan sepatu, celana, pakaian, dan AC di mobil kita. Kita memiliki makanan cepat saji dan kebanyakan orang berlebihan. Itu menambah berat badan karena terlalu banyak makanan. Jadi kita hidup dalam masyarakat yang memanjakan dan mewah. Dan sejauh yang saya tahu, kecuali Ortodoks Timur, satu-satunya agama di luar sana yang mengatakan Anda harus berpuasa, Anda harus bertobat, Anda harus melakukan hal-hal yang membuat diri Anda tidak nyaman dengan sengaja, demi kepentingan Anda, adalah gereja Katolik. Kami memiliki hari-hari yang ditetapkan sebagai hari puasa. Setiap hari Jumat. Mengapa? Karena Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat, dan Ia bangkit pada hari Minggu. Jadi bagi umat Katolik, Jumat adalah hari penderitaan, hari penebusan dosa. Anda tidak makan daging, Anda makan lebih sedikit. Dan Minggu adalah hari perayaan, karena itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Anda mengundang keluarga Anda menikmati makanan lezat, Anda bersekutu, Anda tidak pergi bekerja, Anda tahu, Anda berekreasi, Anda bersenang-senang. Dan itu adalah bagian dari budaya keluarga Katolik ini. Dan Anda melihatnya di seluruh dunia. Tetapi ada keseimbangannya. Misalnya, tidak selalu bisa berupa pesta. Harus ada juga puasa. Jadi setiap Paskah membutuhkan Jumat Agung. Itu cara berpikir yang baik. Dan saya pikir, Katolik menjaga keseimbangan itu, kan, di mana kita harus mengatakan tidak pada diri kita sendiri. Anda tahu, Perjanjian Lama adalah tentang puasa, dan Yesus juga mengatakan bahwa kita akan berpuasa ketika mereka mengambil pengantin laki-laki. Dia adalah mempelai laki-laki. Jadi sekarang setelah dia diambil, dia adalah mempelai laki-laki. Jadi sekarang setelah dia diambil, kita berpuasa. Dan puasa adalah cara, kata Yesus, yang mengusir setan, mengalahkan kejahatan. Jadi sebagai seorang Katolik, saya menyukai kenyataan bahwa saya dituntut, saya dipanggil untuk menjadi orang yang berpuasa dan bertobat. Alasan nomor 8, untuk menjadi seorang Katolik yang saya nikmati ini, adalah komunitas global. Sebagai seorang Katolik, saya dapat menjalin persahabatan di seluruh dunia. Saya memiliki teman-teman Katolik yang memiliki nilai-nilai yang sama, keyakinan yang sama.
Misalnya, kami semua pro kehidupan. Kami semua tidak percaya pada perceraian. Kami semua percaya pada keluarga tradisional. Kami semua percaya pada transubstansiasi, api penyucian, baptisan bayi. Dan kami semua penggemar orang yang sama, para Santo Santa Katolik. Dan kami semua mengenal Santo Santa Katolik yang sama, dan kami terinspirasi dengan cara yang sama. Jadi ketika saya bertemu seseorang dari negara lain yang seorang Katolik yang taat, saya akan pergi ke gereja Katolik. Saya akan pergi ke gereja Katolik. Saya akan pergi ke seorang Katolik. Kami langsung terhubung, karena kami memiliki sistem kepercayaan yang sama dan pola hidup yang sama. Jadi jika Prapaskah, kami tetap Prapaskah. Atau jika saya bertanya, hei, jam berapa misa hari Minggu di Austria? Karena saya tidak tahu. Mereka tahu jadwal misa. Mereka tahu cara menuju ke sana. Kita sudah memiliki, meskipun kita dipisahkan oleh benua, kita sudah memiliki kehidupan, gaya hidup, dan iman yang sama. Hal itu juga berlaku jika mereka berada di Inggris, Argentina, Meksiko, Singapura, bahkan Kanada, bahkan orang-orang Katolik di Kanada. Ada komunitas global ini, dan kita semua saling terhubung. Hal itu tidak berlaku untuk agama lain, kecuali mungkin Islam. Bahkan Ortodoks Timur pun tidak memiliki penyebaran yang sama di planet bumi ini, di seluruh dunia, seperti yang kita lakukan sebagai umat Katolik. Dan bagi saya, saat saya bepergian ke seluruh dunia, rasanya menyenangkan memiliki koneksi internasional, di mana kita hampir sudah berteman. Kita sudah menjadi rekan sejak awal. Dan itu berkaitan dengan alasan ke-9, mengapa saya suka menjadi Katolik. Dan itu adalah ada hubungan historis ini, bukan? Denominasi Protestan sebelumnya tidak dimulai pada tahun 1800-an, atau 1500-an oleh Martin Luther, atau John Calvin atau Cranmer, atau Henry ke-8. Katolikisme memiliki hubungan organik, seperti benang merah yang melintasi setiap abad, 1900-an, 1800-an, hingga ke masa Masehi. Ketika saya pergi ke katedral kuno di Eropa, dan saya masuk ke sana, itu tidak seperti benda museum. Ketika saya memasuki gereja kuno, disitulah rumah saya. Orang-orang yang membangun katedral, basilika, atau paroki kecil di desa tempat saya tinggal, orang-orang yang membangunnya, ya, agar mereka bisa beribadah, menghadiri misa, berdoa, dan melakukan devosi. Tetapi mereka juga membangunnya dengan keyakinan bahwa semuanya akan berada di tangan Tuhan. Dan saya adalah salah satu calon umat Katolik itu. Jadi, ketika saya memasuki gereja-gereja yang indah ini, entah itu di Meksiko, Italia, atau bahkan di Afrika Utara, saya merasa seperti di rumah. Saya terhubung secara historis dengan semua tempat ini, dengan semua umat Kristen ini, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan doa-doa mereka, dengan liturgi mereka. Jadi ya, maksud saya, nomor 8, adalah ada hubungan global saat ini, tetapi ada juga hubungan retroaktif, sebagai seorang Katolik yang saya miliki dengan semua orang ini, semua gereja ini, dan semua tempat ini. Dan nomor 10, alasan ke-10, mengapa saya suka menjadi seorang Katolik, adalah kita memiliki budaya seni yang sangat kaya, dalam tradisi intelektual yang sungguh tak tertandingi. Ketika Anda berbicara tentang filsafat, umat Katolik telah terlibat. Filsuf Yahudi, filsuf Muslim, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Konfusius, bahkan pemikir modern seperti Nietzsche. Gereja Katolik telah sepenuhnya terlibat dalam filsafat, penelitian, sains selama 2000 tahun, dan ada tradisi intelektual yang sangat besar. Saya mencintai Santo Thomas Aquinas. Itulah sebabnya Institut Santo Thomas yang baru ini dinamai Institut Santo Thomas baru. Diambil dari nama Thomas Aquinas. Tetapi juga ada budaya ini. Anda tahu, jadi ketika Anda pergi ke Kapel Sistina, itu bukan hanya seperti seni di atas kanvas. Itu adalah seni yang diciptakan untuk menarik hati, jiwa, dan pikiran Anda ke surga. Ini adalah budaya seni dengan seni sebagai sarana penyembahan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sebagai seorang Katolik, entah itu seni yang indah di sebuah kapel misi kecil di California, atau melihat, entahlah, patung David atau Leonardo. Ini,
Saya bahkan tidak ingin menyebutnya karya seni karena itu meremehkan segalanya. Monumen kesucian ini, jendela-jendela ke alam surgawi ini, portal-portal yang memungkinkan kita melampaui tempat kita berada dan melihat realitas surgawi, itulah, menurut saya, yang merupakan bagian yang sangat menarik dan meneguhkan dari menjadi seorang Katolik. Jadi, itulah 10 alasan utama saya untuk menjadi Katolik. Saya akan menyebutkan mungkin bagian terburuk dari menjadi seorang Katolik. Jadi, saya akan memberi Anda unduhan dan ceritanya. Bagian terburuk dari menjadi Katolik adalah karena kita berusia 2000 tahun. Kita telah mengalami skandal, pedofil, skandal seksual, penggelapan, paus yang buruk, uskup yang buruk, pastor yang buruk, umat awam yang buruk, raja yang buruk. Ada warisan buruk selama lebih dari 2000 tahun. Dan jika Anda adalah anggota, misalnya, dari sebuah gereja besar yang didirikan pada tahun 1994, Anda tahu, mungkin gereja Anda memiliki satu skandal di dalamnya, dan Anda bisa mengabaikannya. Tetapi ketika Anda seorang Katolik, orang-orang berkata, ya, gereja Anda melakukan ini, atau jemaat Anda melakukan ini. Dan itu sulit. Bagaimana saya mengatasinya? Rasanya seperti ada yang bilang, pamanmu yang gila itu pemabuk, lalu menabrak anak kecil, dan dia anggota keluargamu. Ya, kami tidak setuju. Kami malu karenanya. Kami tidak menyukainya. Tapi ya, itu bagian dari keluarga, dan kami tidak menyukainya. Itulah hal tersulit menjadi seorang Katolik. Apakah itu menghalangi saya untuk menjadi seorang Katolik? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tapi saya akan bilang, sebagai seorang Katolik, itulah hal tersulit menjadi seorang Katolik. Tapi bukan gereja dan ajarannya yang salah. Jadi, inilah 10 alasan mengapa saya senang menjadi seorang Katolik. Saya ingin mendengar, jika Anda seorang Katolik, sebutkan 3 hal yang Anda sukai tentang menjadi seorang Katolik. Apa yang saya lewatkan? Jika Anda bukan seorang Katolik, tinggalkan komentar dan beritahu saya mengapa Anda bukan seorang Katolik. Saya ingin terlibat dalam komentar di video ini. Dan jika Anda ingin tahu perbedaan antara Katolik dan Protestan, lihat video yang saya buat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.